buanainformasi.com hadir dengan seputar kabar terkini, mitra pemerintah, penyambung aspirasi rakyat. Jadi muslim adalah bagian dari kehidupan seseorang yang sangat penting. Saat dimana dia merasa bahagia, kuat dalam menghadapi kerasnya hidup. Ketenangan hati karena telah kembali ke jalan keriduan Sang Pencipta alam semesta. Tetapi tidak semua mu'alaf beruntung. Kebahagiaan luar biasa begitu ia masuk Islam dengan penuh kesadaran. Namun setelah itu cobaan dan ujian datang bertubi-tubi, seakan menggoyahkan keputusan untuk menjadi seorang muslim. Seperti yang dialami oleh Mario 86 tahun dan istrinya Gustiana 68 tahun. Warga Jalan Durian, Blok E nomor 73, Perum Pemda, Lampung. Kelurahan Waihui, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Setelah Bapak memutuskan jadi mu'alaf, yang dampak yang di kalangan Bapak sebelumnya? Mau banyak juga senang bagi dalam keluarga saya kan, saudara-saudara sendiri ya tidak ada lema dekat dengan saya. Kami juga dapat pertolongan sebetulnya dari saudara mau merubahkan akidah saya pada cucu saya, mungkin saya keberatan. Ya saya susah, saya tidak dibantu, tidak apa-apa. Pada waktu itu dia mau dibawa ke Amerika. Mario sebelum mu'alaf adalah pemeluk agama Kristiani. Ia sering menghabiskan waktu untuk beribadah ke gereja. Ada suatu kejadian yang membuat ia ingin mengenal agama Islam lebih dekat. Karena menurutnya semua yang ia pelajari selama ini tertuang jelas dalam kitab suci Al-Quran. Ini semua yang membuat ia yakin untuk menjadi muslim. Selama ia menjadi mu'alaf, banyak musibah yang datang silih berganti. Ia mengalami kecelakaan dan luka berat di bagian kepala. Belum lagi ia diasingkan kerabat dan keluarga. Namun semua itu tidak menggoyahkan kepercayaan yang telah ia yakini. Tahu saya Islam, saya rasanya nggak bisa inilah meninggalkannya. Saya bukan mau berkhianat, tidak bisa saya tinggalkan. Karena 13 tahun itu mahal bagi saya. Iya, 40 tahun lebih saya di Katolik, tidak ada apa-apanya saya. 13 tahun itu saya sudah banyak ilmu betul sih. Saya tahu yang namanya hari Jumat, hari Tuhan betul. Sudah itu saya tahu yang namanya subuh, lohor, asar, maghrib, isya. Tahu dulu saya tidak kenal waktu itu. Ada orang sholat saya jalan. Ya saya sampai dapat musibah juga di jalan. Saya 3 bulan muslim, saya ditabrak di Antasari. Kepala saya ini berlubang sampai ini hari. Mau dioperasi dulu di Amrul Mulu sama dokter Jakarta waktu itu, yang operasi itu dokter Jakarta yang mengeluarkan batu-batu saya yang hancur. Jadi tidak jadi, karena kata dokter itu waktu belum saya datang dia bilang 3 juta cukup. Untuk biaya sehari-hari dan biaya sekolah cucunya, Mario membuka warung kecil-kecilan di rumah dan mencari tambahan menjadi seorang tukang ojek. Usaha apa aja Pak selain daripada aktivitas warung? Ya ngojek lah. Ngojek juga kan nggak jadi pedoman, jadi pegang hanya harapan saja. Harapan untuk tambahan itu ya ngojek kalau ada kan. Kadang-kadang 1 bulan belum tentu 1 kali. Tapi ada yang kadang minta juga saya tolak, karena malam hari kan minta diantara Jabasa hanya 20.000 kan. Mungkin pengasih orang lah, taruh kalau dalam bahasa kita sebagai orang muslim nih sedekah jatuhnya. Yang sedekahkan uangnya 50.000. Untuk memenuhi kebutuhannya, terkadang Pak Mario mendapatkan bantuan atau sedekah dari warga sekitar. Selama hampir 7 tahun menetap dan menjadi warga Kelurahan Waihui, Mario tidak pernah mendapatkan bantuan seperti kartu sehat, Raskin, dan BPJS. Bapak mendapat bantuan dari pemerintah seperti Jamdesmas, terus BPJS, atau kartu sehat. Cuma dapat cerita aja, dapat berita tentang ini hari akan didata, tapi kami nggak didata waktu itu. Nggak tahu juga lah sampai ini hari. Saya kayaknya nggak tahu juga ceritanya bagaimana yang BPJS
BPJS, ada bantuan untuk sakit ya, untuk orang miskin. Yang terakhir itu dari kelurahan datang hampir jam 6. Dia bilang, Pak, minta kakak fotokopi kakaknya dan fotokopi KTP-nya. Saya kasih, ini ada bantuan Pak untuk bagi orang yang miskin. Ini ada dananya katanya. Saya rasa sampai ini hari, bukan rasa lagi, sampai ini hari saya nggak ketemu lagi orangnya. Saya tanya juga nggak ada. Ada di kelurahan nggak ada, kata nggak tahu. Keseharian istri Mario hanyalah ibu rumah tangga biasa yang mengurus kebutuhan rumah. Untuk mengisi waktu luang dan membantu keuangan keluarga, Gustiana berjualan pempek. Dengan modal 1 kg tepung aci, Gustiana hanya mendapatkan keuntungan yang tak seberapa. Selain itu, Gustiana juga menerima panggilan menjadi buruh cuci. Namun semua itu tetap mereka syukuri. Cuman hanya dagang Bu ya, yang kecil-kecilan, dan rumah juga numpang gitu kan. Iya. Itu pendapatannya nyampe berapa Bu? Jualan pempek. Mm-mm. Jualan pempek ya kadang sekilo, sekilo setengah itu habis Om. Kalau belanja itu habis 30 gitu, dapat pempeknya ini dapat duitnya 50 gitu Om. Mm-mm. Nanti beli beras kilo kayak gitu Om. Cukup nggak Ibu? Ibu ini kan ngerawat 3 cucung nih Bu. Iya. 3 cucung itu biayanya dengan pendapatan Ibu berjualan itu gimana Bu kekurangannya Ibu nambahin? Ya opah ini kadang-kadang kan jual gas itu kan dapat 2.000, yang belinya 18 gitu, ngambil reagennya 18 itu dijual 2.000, kadang sehari itu 5 gitu Om. Dapat juga 10.000 kayak gitu, 5 itu. Dengan kekukuhan Bapak ada, kemudian saat dibantu tetapi akan kembali ke akidah sebelumnya, menurut Ibu gimana nih Bu, sosok Bapak itu, keteguhan iman Bapak itu menurut Ibu gimana Bu? Oh, kalau agama, masalah agama apa mah ini Om, apa itu namanya? Kuat gitu. Sedangkan ini saudaranya udah pada nggak mau sama dia Om. Dari Lampung Selatan, Basri Subur mengabarkan.